Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 23 Agustus 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul bisa dilakukan sampai tanggal 31 Agustus 2020. Segera lakukan pendaftaran ulang. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berada di bulan di mana negara kita sedang merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Hari ini adalah ibadah spesial, kita juga akan menyambut hari kemerdekaan besok tanggal 17 Agustus. Dan hari ini bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang akan melayani dalam ibadah hari ini, mari kita beribadah, mengucap syukur khususnya untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat negara kita. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami minta berkat Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini yang kami sertai juga dengan rasa syukur peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kami yang tercinta yang ke-75 tahun. Tuhan berkati rangkaian ibadah ini dari awal hingga selesai. Urapan Tuhan atas kami semua, para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga mengurapi, menjamah setiap pribadi, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat melimpah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam satu nama kami memulai ibadah kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan pada kami pada saat ini. Kami masih boleh merayakan ulang tahun bangsa kami di saat ini Tuhan. Walaupun di tengah-tengah bangsa kami mengalami pandemi, namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan semua ini tidak terlepas dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami, menolong Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatur bangsa kami dan melakukan tugas mereka dengan baik di setiap bidang mereka masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat tim medis yang ada Tuhan, biar Engkau menolong setiap yang bertugas di masing-masing mereka Tuhan, biar Engkau memberkati dengan hikmat daripada Tuhan, melakukan tugas mereka dengan sepenuh hati, menolong setiap orang yang terkena corona ini Tuhan. Biar Engkau menolong, menyembuhkan mereka, dan Engkau memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aparat yang ada ke dalam tangan Tuhan, juga mereka melakukan tugas mereka supaya mereka berfungsi sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh bangsa kami, seluruh rakyat bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau memerdekakan kami semua di momen seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, haleluya. Kobarkan semangat kemerdekaan. Mari kita tetap berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara ini. Biarlah tetap kita boleh menerima kasih karunia Tuhan dan dipulihkan sepenuhnya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita merasa tenang karena kita terdekat dengan Tuhan. Kita merasa tenang karena kita dekat dan perlu pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita beribadah pada siang ataupun hari ini. Kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh menikmati kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Beri kami Tuhan waktu yang Kau siapkan bagi kami yang terbaik untuk menikmati kemenangan-kemenangan yang menjadi rencana-Mu yang baik bagi kami ya Tuhan. Katakan bersama-sama, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu.
Mari datang menyembah, memuji Tuhan. Hatiku tenang. Oh, berada dekatmu Tuhan. Pelihara hidup. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari bersama-sama di keluarga dengan segenap hati datang memuji Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Biarlah kita tetap tenang menghadapi situasi dan kondisi ini. Tuhan penolong kami, pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, pertolonganmu ya Tuhan, pertolongan. Mari angkat suara sembah puji Dia. Pertolongan di saat kami menghadapi masalah ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah katakan pertolongan. Sungguh tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Kekuatan dan pengharapan bagi masa depan hidup kami ada di tangan. Tuhan beri kekuatan kepada setiap kami. Pertolongan-Mu Tuhan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Mari sekali lagi angkat pujian dengan segenap hatimu. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, siapkan hati menyembah memuji Tuhan kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang bersyukur, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat suara sembah, agungkan Dia, Dia Raja bagi kita, Dia Tuhan bagi kita, sumber pertolongan, sumber pengharapan. Jangan berpatah semangat, tetap datang kepadanya. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Oh, kami yakin Tuhan, kami yakin Yesus, Kaulah segalanya, Yesus. Glory, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Mari agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekera lava 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 yase, yara nama nama yaso. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami sungguh cinta, kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Roh Kudus. Tangan-Mu, kuasa-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan bersama-sama, aku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat dan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kau hadir, kemenangan bagi kami. Oh terjadi, ku yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan bagi setiap kami. Ku menyembah, malam kudus hadir. Mari bersama-sama dengan saya menghampiri tatanya yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan bersama-sama dengan iman. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di kelepasan demi kelepasan, terjadi di sini. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak, katakan haleluya, haleluya. Sorak-sorak dan pujian tetap hanya bagimu Tuhan, dari sekarang, esok dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat. Mari bersama-sama terima kuasa daripada Tuhan, karena hanya Dialah sumber segalanya bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan walaupun kita di rumah. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, memuji untuk Tuhan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin, haleluya. Kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami Tuhan, di situ pasti mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat puji-pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya, kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kau sumber bagi kami. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, di rumah, di tempat kerja, di mana-mana Tuhan sertai kami. Di situ pasti mujizat-Mu kerja. Kami terima, kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan, di situ pasti. Mari tepuk tangan saja, di rumah saja juga memuji Tuhan. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, haleluya, kemanapun kami, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu di situ pasti terjadi mujizat. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kami tetap memiliki harapan yang penuh kepada Engkau ya Tuhan. Karena ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika Engkau hadir di rumah kami, di pergumulan kami, segala sesuatu pasti yang terbaik bagi kami. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan, terjadi kemerdekaan di tengah-tengah kami. Haleluya, bahkan wabah sekalipun Tuhan lalukan daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Katakan bersama-sama, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan jamahan Tuhan, rasakan tangan Tuhan menuntun setiap hidup kita. Andalkan Dia. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi di kelepasan, oh, terjadi di sini. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak bagi Dia. Shekera lama-lama daya sendaya namo. Haleluya. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Amen. Kami juga boleh mengalami pertolongan, mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Amen. Sekarang Tuhan, teguhkan iman kami dengan firman-Mu. Firman yang hidup dan berkuasa. Firman yang menciptakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati pemberitaan firman ini. Boleh jadi berkat bagi kami semua. Dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul khotbah pada hari ini, Pejuang Iman. Kita sering diingatkan oleh para tokoh negara kita bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia harus terus berjuang walaupun kita sudah memperoleh kemerdekaan, merebutnya dengan susah payah, dan jangan sampai itu tidak diisi, tidak dipertahankan. Makanya warga negara Indonesia khususnya generasi muda harus terus berjuang. Kita tidak boleh terlena dengan kemerdekaan yang sudah kita dapat dengan susah payah.
Bapak Ibu, mari kita seluruh warga negara Indonesia wujudkan cita-cita bangsa kita, cita-cita negara kita, cita-cita kemerdekaan kita. Dan itu ada pada perkataan-perkataan pembukaan proklamasi 1945. Kita bisa menemukan beberapa tujuan kemerdekaan kita, beberapa cita-cita yang tertulis secara hurufiah di dalam teks proklamasi kemerdekaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti berjuang. Negara kita sudah memasuki usia ke-75 tahun. Cukup tua juga ya, 75 tahun. Dan kita harus tetap berjuang. Dan para orang tua jangan bilang begini, gimana bisa berjuang udah umur 75. Enggak, itu kan usia manusia. Ini usia negara kita harus terus berjuang. Berjuang menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan pada alinea kedua proklamasi, teks proklamasi di bagian alinea kedua, saudara menemukan bahwa kita ini menuju kepada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu pintu gerbang, bukan akhir. Kita baru memulai, kita baru masuk ke dalam pintu gerbang. Ya, dalam pembukaan teks proklamasi 1945 pada alinea kedua itu dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita sudah mendapat kemerdekaan, kita ini baru masuk pintu gerbang, belum selesai, baru mulai untuk berjuang lagi. Tentu tidak secara fisik berdarah-darah, tetapi ada banyak perjuangan-perjuangan yang bersifat moral, nilai-nilai kehidupan, kedisiplinan, dan sampai menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur bangsa kita tahun ini memasuki kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sudah cukup lumayan tua dan kita harus terus berjuang sampai kita boleh melihat Tuhan menggenapi apa yang menjadi cita-cita kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama halnya juga dengan kerohanian. Sama halnya juga dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sudah mendapat anugerah keselamatan, di situ awal kita memasuki sebuah perjuangan iman. Bukan akhir dari perjuangan iman. Ketika kita mendapat anugerah keselamatan, kita mulai masuk dalam perjuangan iman untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Oleh karena itu judul khotbah pada hari ini saya beri judul Pejuang Iman. Bapak Ibu sekalian, kita tidak diselamatkan tanpa tanggung jawab untuk berjuang. Kita diselamatkan dalam anugerah. Dan di dalam anugerah kita harus terus bergerak dan berjuang menuju kepada iman yang sempurna seperti Yesus Kristus. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan tingkah laku kita, di dalam kasih kita kepada sesama. Kita harus terus berjuang dan menjadi sempurna seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perjuangkan? Tidak lain adalah iman dan kekudusan kita. Kita harus tetap setia dalam iman dan kita harus menjaga kekudusan kita agar semuanya menuju kepada sempurna seperti Yesus. Jadi saudara dan saya, kita semua harus berjuang di dalam iman. Harus berjuang mempertahankan kekudusan yang menjadi bagian dari anugerah keselamatan yang kita peroleh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari baca sebuah ayat pendahuluan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Allah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun itu hidup yang akan datang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan jangan sampai kita menjadi lemah. Ini penting yang kita akan bahas dalam perjuangan iman. Ada satu pembahasan penting, yaitu jangan sampai kita menjadi lemah. Karena ayat 10 ini berkata, kita itu berjeripaya dan harus berjuang. Dan ketika kita berjeripaya dan berjuang, kita bisa lemah. Oleh karena itu, dalam judul khotbah pada hari ini, pejuang iman, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana semangat kita supaya kita tidak putus asa dan menjadi lemah. Mari kita pelajari lebih jauh judul khotbah pada hari ini, pejuang iman. Kita membaca nats utama kita, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan, saudara simak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi, dikatakan di situ, jangan menjadi lemah. Alkitab bilang jangan menjadi putus asa. Dalam pergumulan kamu, ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dan semua orang percaya adalah termasuk pembaca-pembaca kitab Ibrani. Dan kepada saudara dan saya yang membaca kitab Ibrani ini diingatkan, dengar baik-baik, diingatkan bahwa semua kita wajib berjuang mengikuti perlombaan iman. Kalau tadi kemerdekaan Indonesia dalam teks proklamasi membawa Indonesia, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan, dan itu tidak selesai. Itu dimulai dengan perjuangan baru, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, hari ini secara rohani, saudara dan saya juga harus mempertahankan iman, mengisi keselamatan di dalam takut akan Tuhan. Dan dalam perlombaan itu kita harus mengikuti dengan segala peraturan persyaratan yang harus kita ikuti. Supaya apa? Supaya perlombaan iman yang kita ikuti itu kita bisa selesai sampai garis finish. Bapak Ibu sekalian, banyak godaan, banyak cobaan, banyak penyesatan yang bisa menyeret kita, menyeret umat Tuhan masuk ke dalam dosa, akhirnya mengalami kebinasaan. Karena itulah kita harus berjuang. Dan kita harus berjuang sampai garis akhir. Kita harus berjuang jangan sampai gagal. Kita harus berjuang karena perjuangan ini adalah perjuangan yang wajib kita ikuti. Dan Bapak Ibu sekalian, berita baiknya adalah Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus sampai berkata, sudah selesai. Setia sampai akhir dalam perjuangan iman yang harus kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan agar perjuangan iman kita tidak gagal. Agar perjuangan dalam perlombaan iman yang wajib kita ikuti, kita tidak gagal di tengah jalan. Cepat saja, perhatikan prinsip-prinsip berjuang. Prinsip-prinsip berjuang yang pertama ada pada ayat 1 di nats utama kita.
Nanti saudara baca, simak kembali dalam Alkitab masing-masing karena waktu. Hal yang pertama, prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan supaya perjuangan kita tidak gagal. Supaya perlombaan iman yang kita ikuti kita bisa selesaikan. Maka prinsip yang pertama adalah ayat 1 berkata, menanggalkan semua beban dan dosa. Mengapa harus ditanggalkan semua beban dan dosa itu? Ya kita tahu, kalau tidak ditanggalkan akan menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi perlombaan kita. Menghalangi perjuangan kita. Jadi saudara dan saya suka tidak suka yang namanya dosa, yang namanya beban-beban hidup yang tidak perlu, sakit hati, ingat masa lalu orang yang nyakitin, nggak bisa lupakan keperihan hati ini, itu semua beban-beban yang nggak perlu, buang semua. Kalau nggak dibuang itu akan menghalangi perlombaan kita. Saudara perhatikan, para sprinter, pelari-pelari jarak pendek 100 meter, 200 meter. Perhatikan, kostumnya seminim mungkin, bahkan rambutnya pun ditata, kalau bisa yang cowok diplontosin, digundulin. Supaya apa? Supaya tidak ada penghalang yang berarti untuk kecepatan mereka lari secepat-cepatnya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tanggalkan semua beban dan dosa. Siapa hari ini yang masih punya beban-beban masa lalu yang belum beres? Ada dosa-dosa favorit yang kau sembunyikan di lemari es. Sewaktu-waktu kau kunyah kembali dan kau nikmati itu dosa. Tanggalkan. Kalau enggak, kamu akan gagal. Yang kedua, ayat 1 juga. Berlomba atau berjuang dengan tekun. Di sana menemukan kata tekun, Bapak Ibu sekalian. Berlomba dengan tekun. Jadi bukan hanya menanggalkan beban dan dosa, maka syarat yang kedua adalah tekun. Tekun itu artinya jangan mudah menyerah. Tekun itu artinya tidak mudah menyerah. Makanya saudara dan saya harus tekun. Artinya apa? Jangan mudah menyerah. Taruh di sini. Pasti ada proses. Kata tekun itu mengandung unsur ada proses. Kata tekun itu mengandung unsur ada tantangan. Kata tekun itu mengandung unsur pasti ada kesulitan. Yang tidak tekun akan gagal. Baru mulai pelayanan ada tantangan, ya udahlah gak jadi pelayanan. Baru mulai aktif ke gereja ada tantangan, ya udahlah mundur lagi. Orang-orang kayak begini mempermainkan anugerah Tuhan dengan menunjukkan ketidaktekunan. Jangan saudara berpikir engkau bisa sampai ke garis akhir. Ingat, perlombaan iman itu wajib saudara dan saya ikuti. Kita gak bisa santai. Kita terima anugerah keselamatan gratis. Tapi untuk mengisi keselamatan, mempertahankan keselamatan, kita harus berjuang. Dan syarat yang kedua, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah ketekunan. Yang ketiga, ayat 2 dan ayat 3, kita akan menemukan poin yang ketiga dan poin yang keempat. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan sebagai prinsip-prinsip untuk kita bisa berjuang sampai pada garis akhir. Yang ketiga adalah arahkan mata. Marilah melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata atau hati kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus? Apa yang kita perhatikan dari Tuhan Yesus kalau mata kita atau hati kita tertuju kepada Tuhan? Perhatikan bahwa Yesuslah yang bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara mesti melihat Yesus sebagai pribadi yang menolong, menyanggupkan, memampukan kita. Dan Yesus yang memberikan kita teladan. Dalam hal apa? Dalam hal ketekunan. Jadi arahkan mata kita, mata hati kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan arahkan kepada kesenangan dunia. Jangan arahkan kepada orang-orang Kristen lain yang mengecewakan. Jangan arahkan kepada teman-teman kita yang gak dewasa imannya. Lalu kita tidak mau menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh maju dalam Tuhan. Saudara, arahkan pandanganmu kepada pandangan yang tepat. Kepada pribadi Tuhan Yesus. Yang keempat.
miliki prinsip perjuangan. Itu ada pada ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya, jadi prinsip perjuangan itu yang keempat, saudara mesti tanamkan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. So mesti taruh prinsip bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Saudara harus sangkal diri untuk sesuatu yang daging kita suka dan itu dosa. Harus sangkal diri, harus korbankan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Perjuangan kita belum seberapa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai menyangkal diri, tidak melawan, tidak membantah, tidak menunjukkan kuasanya yang hebat. Bahkan Alkitab katakan seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian, keluh, tidak menjawab dan menyerahkan hidupnya. Itu pengorbanan luar biasa. Bisa enggak saudara yang mengatakan umat Tuhan, anak Allah, tiru teladan Tuhan Yesus. Perjuangan kita melawan dosa, melawan masa lalu yang menjadi beban kita, kita belum sampai mencucurkan darah. Oleh karena itu jangan berhenti berjuang. Saya ulangi dengan cepat. Beberapa hal menjadi prinsip dalam berjuang. Yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa. Yang kedua, berlomba atau berjuang dengan tekun. Yang ketiga, arahkan mata atau hati atau iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, saudara mesti miliki prinsip perjuangan adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan Anda akan lemah, tidak akan punya keteguhan hati. Nah sekarang Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 12, ayat 14, 15, 16, lalu lompat ayat 25 dan ayat 28. Ingat ya, mulai ayat 14, 15, 16, ayat 25 dan 28. Saudara boleh baca ayat itu, di situ terdapat beberapa hal yang menjadi pantangan. Pantangan itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan saat kita berjuang. Sebagai pejuang iman, pantang melakukan ini. Sebagai pejuang iman, kalau ingin berhasil, perlombaan ini kita bisa selesaikan sampai ke garis akhir. Maka saudara pantang melakukan ini. Yang pertama, jangan abaikan kemurnian imanmu. Saudara dan saya para pejuang iman, pantang bagi kita mengabaikan kemurnian iman. Amin. Dengan lain kata, Anda dan saya tidak bisa hidup dalam kemunafikan. Anda dan saya pantang hidup dalam kemunafikan. Amin. Ini pantangan. Ini adalah pantangan kalau saudara ingin sukses dalam perjuangan iman. Jangan abaikan kemurnian iman. Itu ada dalam ayat 14. Nanti saudara simak setelah ibadah ini selesai, teliti, dalami. Lalu yang kedua, jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Ada pada ayat 15. Orang yang ingin berhasil dalam perjuangan iman, pantangan yang kedua adalah tidak menjauh dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, kita ini lemah, kita butuh kasih karunia setiap waktu. Tidak ada yang bisa kita andalkan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, keteguhan kita sendiri. Kita bisa selesaikan perlombaan iman. Kita butuh kasih karunia. Maka jangan gampang-gampang menganggap remeh kasih karunia. Jangan saudara anggap murah kasih karunia. Dan jangan saudara anggap kasih karunia itu tidak penting. Itu abstrak. Kasih karunia Tuhan itu limpah atas kita dan kita butuh kasih karunia itu. Untuk apa? Menopang kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu ayat yang ke-15. Lalu ayat yang ke-16. Pantangan yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh para pejuang iman adalah jangan biarkan nafsu Esau merasuk hidupmu. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau.
Jadi pantangan yang ketiga adalah Anda dan saya tidak boleh membiarkan nafsu Esau merasuk kita. Nafsu Esau itu apa saudara? Menggampangkan atau menganggap remeh anugerah keselamatan dalam hidup kita. Bahkan sampai kepada menyangkali keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Dia berpikir keselamatan tidak hanya dalam Yesus. Saya bisa selamat dengan berbuat baik. Hati-hati. Anda akan menjual imanmu seperti Esau menjual hak kesulungannya atau menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Dan para pejuang iman dengar baik-baik. Pantangan kita yang ketiga adalah jangan biarkan nafsu Esau merasuk hidup kita. Mari kita bertobat, mengucap syukur untuk keselamatan, berkata terima kasih karena Tuhan Yesus saya diselamatkan, karena Tuhan Yesus saya berkemenangan, karena Tuhan Yesus saya dimampukan. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki nafsu rendah tetapi menghargai anugerah di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat terakhir, pantangan yang keempat ada pada ayat 25. Jangan menolak Yesus dan firman-Nya. Jangan kamu menolak Dia yang berfirman. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita menolak Yesus yang berfirman kepada kita, itu sama saja kita menolak anugerah untuk senantiasa ditopang, ditolong, dimampukan dalam proses perjuangan iman. Jangan keraskan hati kita. Adakah di antara kita pada hari ini, Anda sedang ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Engkau seringkali menolak Roh Kudus berbicara. Engkau seringkali menolak ketika Tuhan memakai firman Allah berbicara. Engkau seringkali keraskan hati. Dan engkau biarkan kekerasan hatimu menentang suara Tuhan. Jangan sampai engkau gagal di tengah jalan. Dan perlombaan ini tidak bisa kau selesaikan sampai garis finish. Padahal Tuhan Yesus siap menopang kita senantiasa. Tetapi kita menolak untuk senantiasa menerima pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 prinsip sebagai pejuang dan ada 4 pantangan yang tidak boleh kita lakukan sebagai pejuang supaya perjuangan iman kita berhasil. Ayat penutup, ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28 sebagai ayat penutup. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu sekalian, bahan bakar penyemangat perjuangan kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa mengingat. Dan ini menjadi bahan bakar penyemangat perjuangan kita. Apa itu? Yang harus selalu kita ingat adalah kita ini sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya apa? Keselamatan kita ini pasti, bukan mudah-mudahan. Keselamatan kita bukan hasil usaha kita sendiri. Kita sudah mendapat anugerah keselamatan dan itu pasti. Tugas Anda dan saya mengisi keselamatan itu dalam perjuangan perlombaan iman yang diwajibkan. Maka dari itu saudara jangan mudah lemah, jangan mudah putus asa. Di sekitar kita ada banyak cobaan, di sekitar kita ada banyak godaan, di sekitar kita ada banyak penyesatan. Dan jika saudara masih hidup dalam dosa, cepat tinggalkan dosa, bertobat. Sebab itu pantangan bagi kita semua. Dan kita patut selalu beribadah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apalagi yang kita mau cari untuk hidup kekal. Kita sudah diberi. Hari-hari ini kita terus berjuang. Seperti bangsa kita yang sudah merdeka. Dan kita patut syukuri. Kita harus terus berjuang mengisi kemerdekaan kita. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Masyarakat yang adil dan makmur. Dan itu juga dalam cita-cita keselamatan kita menjadi sempurna seperti
Yesus. Selamat berjuang, pertahankan iman, takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, jadilah pemenang-pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berbicara buat kami pada hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami lalai. Ampuni kami Tuhan kalau kami lengah. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman yang kami dengar. Setiap perkataan Tuhan yang sudah disampaikan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menganggap murah, tidak menganggap rendah kasih karunia, anugerah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tertuju senantiasa kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami teladan ketekunan, yang memberikan kami teladan tidak menjadi lemah di dalam perjuangan dan hidup dalam ketaatan dan kekudusan, sehingga Tuhan Yesus lewat ketaatan, lewat kekudusan yang diperjuangkan sampai mati di kayu salib, Engkau layak menjadi imam besar kami, juru selamat kami, penolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sekarang, Bapak Ibu Saudara, di rumah di mana Anda sedang berdoa, meresponi firman Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara. Adakah beban-beban yang harus engkau tanggalkan tetapi engkau tidak mau menanggalkannya? Adakah dosa-dosa yang engkau sembunyikan dan Roh Kudus sering berbicara tapi engkau tidak mau melepaskan itu? Jelas kegagalan ada di depanmu. Engkau tidak akan pernah selesai sampai ke garis akhir kalau terus engkau memikul beban yang tidak perlu. Kalau terus engkau tidak menanggalkan dosamu. Pelayananmu tidak menjamin. Kerajinanmu ke gereja tidak menjamin. Para mentormu tidak bisa menjamin. Kecuali engkau mengambil keputusan pagi ini. Hari ini siapapun saudara beribadah bersama dengan saya dalam ibadah online. Roh Kudus jamah hatimu dalam nama Yesus. Lepaskan segala ikatan dosa. Lepaskan dari segala ikatan masa lalu. Beban-beban yang tidak perlu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan kami Tuhan. Kami jadi pemenang-pemenang dalam perlombaan iman. Sampai menjadi sempurna. Seperti Yesus dalam perkataan dan perbuatan. Di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah kebangunan rohani. Terimalah kemenangan. Terimalah kekuatan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan dan juga berdoa syafaat untuk gereja kita, untuk gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia khususnya. Pak Lius akan pimpin kita dan kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya kita akan berdoa serta berdoa syafaat bagi kota, bagi keluarga dan pekerjaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Untuk kami tetap setia mengandalkan Engkau untuk meraih dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan berkati. Sehingga persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Dan untuk pelebaran pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat dan semua yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh tetap dengan sukarela setia memberikannya itu kembali kepadamu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu dan hari ini Tuhan juga kami tetap berdoa bagi kota kami. Buat di mana kami tempat tinggal Tuhan berkati, melindungi, menyertai khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu bagi kota kami Tuhan, bagi daerah kami, bahkan bagi pemerintahan kami mulai dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke kepala desa Kalian Banjar, Kalian ada Tuhan memberkati semua sehingga mereka boleh dengan penuh hikmat, dengan penyertaan Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang boleh membawa kami ataupun dengan hikmat marifat daripada Engkau untuk mencegah
menyebarnya wabah penyakit COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga Tuhan buat keluarga kami yang tetap dalam perlindungan dan pertolongan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami tetap kuat, kami sehat, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan walaupun situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan Tuhan juga memberkati usaha dagang kami. Kami juga berdoa Engkau sembuhkan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, gereja-Mu Engkau memberkati dalam bulan-bulan ini Tuhan, sehingga kami boleh dengan hikmat daripada Engkau, para pemimpin kami boleh mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan rencana Tuhan untuk kami boleh kembali memulai ibadah. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan kami percaya perlindungan-Mu bagi gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa dan syafaat kami Engkau sempurnakan, dan biarlah kehendak dan rencana-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memberikan persembahan, dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai bisa transfer, bisa lihat warta jemaat digital, nomor rekening gereja, dan beberapa hal keperluan-keperluan yang lainnya. Kita bersyukur, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita bersyukur, sekali lagi bersyukur, Indonesia merdeka 75 tahun. Hari ini kita berdoa, kita merayakan dalam ibadah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Pujian penyembahan yang menyukakan hati-Mu, firman Tuhan yang memberikan kesegaran baru, dan setiap persembahan-persembahan kami yang juga menjadi persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Setiap doa-doa syafaat Tuhan mendengar dan menjawabnya. Hamba berdoa buat saudara kami yang berulang tahun Jemaat GBI Shalom sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati limpah dan sempurna. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi ini, pada hari ini Tuhan memberkati, semakin diurapi, amen, diberi kesehatan, diberkati, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami boleh berkata, berdoa dengan iman, bersama-sama berkata, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami mujizat kesembuhan, tubuh yang sehat, amen, kesehatan baru, organ-organ tubuh yang sehat, yang sakit disembuhkan, amen, yang lemah dikuatkan, amen. Mujizat terjadi, di rumah-rumah ada kesembuhan, bahkan yang terbaring di rumah sakit, mujizat kesembuhan ilahi terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga terima kasih untuk rumah tangga, pernikahan Jemaat GBI Shalom yang semakin hari semakin dipulihkan, semakin harmonis, semakin manis, menikmati madu yang manis dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Relasi orang tua dan anak, suami istri, saudara bersaudara dipulihkan guna hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga usaha, toko, warung, kantor, pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati. Tidak ada kebangkrutan. Ganti segala kerugian dengan keuntungan. Amen. Ganti omset yang menurun dengan omset yang mengalami peningkatan. Amen. Berkat Tuhan tercurah melimpah. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Para pejuang iman, terimalah berkat Tuhan dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus, bersama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari menikmati hari ini bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Katakan
Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Haleluya, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.